saat sekarang ini kita sama-sama sering mendengar di beberapa media, bahkan di lingkungan masyarakat kita, bahwa sekarang banyak muncul bentuk pemahaman-pemahaman atau ismi-ismi, pemikiran-pemikiran, atau kalau istilahnya Islam Indonesia dikenal dengan istilah aliran sesat atau aliran sembarang. Jadi apapun namanya, kalau dulu itu dalam sejarah teologi, kalau kita pernah belajar sejarah itu ada namanya teologi pembebasan. Itu orang yang tidak beragama lalu diajak beragama. Dulu kemudian masuk ke teologi pembenaran. Dalam Islam, dalam banyak agama itu juga banyak saling mengklaim dirinya paling benar. Ada Khawarij, Mu'tazilah, dan seterusnya. Itu disebut dengan fase teologi pembenaran. Masing-masing mengklaim. Kemudian sekarang ini beralih masuk pada fase yang namanya fase perdamaian, teologi perdamaian. Jadi teologi perdamaian itu artinya sekarang ini tidak lagi melihat titik-titik perbedaan, tetapi bagaimana melihat titik kesamaan. Makanya jangan heran muncul kemudian buku-buku, tulisan-tulisan atau istilah-istilah kelompok-kelompok nama, misalnya ada Islamic liberal, ada Islamic substantif, ada Islam Islam eksklusif. Nah, semua itu mengarah ke perdamaian. Jadi jangan lagi memperpenting perbedaan, tapi sekarang mencoba merangkul, baik internal agama itu sendiri maupun antar agama. Makanya ada FKUP. Jadi tidak lagi maksudnya teologi pembenaran saling mengklaim benar, tapi masuk pada teologi perdamaian. Jadi itu wacana. Makanya sekarang itu wacana seperti teologi perdamaian, termasuk tidak lagi mempersoalkan perbedaan-perbedaan. Nah, tetapi kemudian ini sebenarnya kebablasan. Ini kalau kita besok namanya apa lagi? Ini namanya teologi kebebasan, teologi pembenaran, masuk kepada teologi perdamaian. Nah, besok itu nggak tahu apa. Ada lagi namanya Islam modernisme, ya, Islam Islam inklusif, bagaimana? Pribumisasi Islam dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, terkait dengan masalah ini, kita pernah ingat Nabi itu pernah mengingatkan kita pada 14 abad yang lalu. Bapak Saudara, Nabi sudah mengingatkan tentang ajaran sempurna. Nah, salah satu hadis Nabi yang populer yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Iftaraqal yahudu ala hijab atau sintain wa sittina firqah." Jadi kaum Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Wa tafarraqal nasara ala hijab atau sintain wa sittina firqah. Dan kaum Nasrani itu juga terpecah menjadi 71, 72 golongan. Wa taftariqu ummati kata Nabi ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Lalu para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, "Hum alladzina 'ala allazi ana 'alaihi wa ashabi." Mereka itu adalah orang-orang yang berada di jalanku dan jalan para sahabat-sahabat. Bapak Ibu yang baik, kemudian ini tidak sedikit kemudian hadis ini dijadikan banyak beberapa kelompok untuk mengklaim orang lain yang salah, bahkan dirinya yang benar. Alhamdulillah, pada tahun 2007, ketika masyarakat mulai banyak kebingungan
Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa. Pada tahun 2007 Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ada 10 kriteria untuk menentukan apakah sesuatu itu sesat atau tidak. Tahun 2007. Nah, inilah yang ditunggu oleh bangsa. Nah, alhamdulillah sudah mulai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada 10 kriteria. Kalau salah satu di 10 itu masuk kategori itu, maka dia bisa kategori sesat. Nah, misalnya sekarang yang paling populer salah satunya adalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabi, nabi terakhir, penutup segala nabi. Ada lagi kan? Tapi sekarang itu justru yang muncul. Itu yang muncul. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, terkait dengan masalah ini, dari hasil beberapa kajian-kajian yang mendalam dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, para pengamat peneliti tentang masalah ini, setidaknya ada 3 hal yang sekarang harus kita jaga sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang mubalik, sebagai para ustaz, sebagai para ulama, untuk menjaga mengawal akidah umat Islam itu kepada kita. Yang pertama, kita harus menjaga akidah umat Islam itu dari pemurtadan, dari murtad. Saya ada beberapa data dari sumber Pak Gubernur Main Almarhum ketika beliau masih sekjen beliau punya data ya, bahwa Islam Indonesia itu semakin menurun. Jadi ada 10 juta yang sudah meninggal. Nanti ada beberapa data total. Saya bawa slide karena waktu kita belum beda. Saya punya data-data itu mungkin daerah berbeda. Jadi murtad ya. Bapak Ibu sekalian, apa itu murtad? Secara sederhana kita bisa mengatakan murtad itu yang dulunya dia adalah seorang Islam, kemudian keluar dari Islam. Jadi kalau kita menemukan saudara-saudara kita yang indikasinya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita hati-hati, yang kita lakukan adalah kita lihat dulu dia sholat atau tidak. Jadi sholat menjadi ukuran. Kalau dia sholat, berarti dia seorang Muslim. Tapi kalau dia Muslim tidak sholat, tidak usah dulu sholat seperti ini, karena banyak formalitas dan statusnya saja dia seorang Muslim. Tapi dia tidak sholat. Tapi yang menjadi masalah itu adalah dia selama ini kita tahu dia adalah seorang Muslim, dia sholat, dia puasa, tapi tidak. Gimana juga kita? Kalau dia dalam Islam, kalau ada yang murtad, maka hukum mati. Hukum mati. Jadi, buat dari itu, di apa? Kesalahan dan itu, ya, ya. At-tariqu lidihi al-mufariqu lil-jamaah. Jadi salah satu seorang itu hukuman itu adalah karena meninggalkan agamanya. Kalau yang murtad itu adalah 1 tahun, 1 negeri, kalau 1 tahun, 1 negeri, 1 kampung, maka diperangi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga disebut dengan perang orang-orang murtad, hadil tadi. Tapi kalau orang perorangan, maka hukum mati. Tapi yang menjadi masalah adalah di negara kita itu tidak ada aturan tentang itu. Tidak ada hukum, tidak ada pasal atau KUHP yang mengatur tentang itu. Sehingga Indonesia itu
menjadi surga, tempat bagi para orang murtad. Jadi kalau ingin murtad silakan datang ke Indonesia, tidak diapa-apakan, aman. Apalagi kalau di Jogja, Pak. Saya kurang 13 tahun di Jogja. Dalam satu keluarga itu bisa beda agama, itu bisa biasa. Suaminya Muslim, istrinya non-Muslim, itu biasa. Bahkan anaknya milih itu biasa. Dan biasanya satu contoh, saya berikan contoh. Salah satu di daerah Magelang, itu ada namanya desa Dukung, di bawah kaki Gunung Merapi. Itu ketika ada erupsi, banyak lahan pertanian itu yang rusak. Kemudian tidak ada yang membantu kaum muslimin sedikit, walaupun ada itu sifatnya darurat. Lalu mereka masuk lalu berikan bantuan. Jadi ada 24 keluarga, 23 diantaranya sudah murtad. Tinggal satu. Yang satu ini hanya ada dua pilihan, kalau tidak pindah atau dijual tanah. Lalu ini didengar oleh para aktivis mahasiswa di Jogja ketika itu, lalu mengumpulkan dana. Ketika dana sudah terkumpul, datang ternyata sudah keburu pindah orang. Kemudian salah satu di daerah Probolinggo itu 100% total murtad. Bahkan ada yang satu anaknya itu sudah orang satu keluarga itu sudah mewakafkan tanahnya kepada PP Muhammadiyah untuk membangun sekolah Islam. Tapi karena anaknya diterima di salah satu petugas bekerja di rumah sakit Kristen, kemudian dia membujuk orang tuanya, akhirnya nggak jadi di Kulon Progo. Di daerah Bandung, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu 100% itu ambil zakatnya, mengetahui ternyata ada satu desa itu 100% total murtad. Ini berawal dari seorang penyuluh pertanian, lalu memberikan penyuluhan, diberikan bantuan, pertaniannya maju. Kemudian karena dia berada di Jakarta, bolak-balik jauh, kemudian dia minta supaya diberikan izin tempat tinggal di sini. Lalu oleh warga diberikan tempat, kemudian tempat rumahnya itu dijadikan balai pelatihan, lama-lama jadi tempat kebaktian. Satu persatu para petani akhirnya murtad 100%. Akhirnya Badan Amil Zakat Kota Bandung itu melakukan gerakan yang sama. Lalu panggil penyuluh yang sama, panggil penyuluh yang lebih hebat, lalu berikan dana bantuan lebih banyak. Nah, ketika bantu sunat akhirnya diberi bantuan, alhamdulillah satu persatu disuruh kembali lagi, artinya Islam lagi. Nah, itu biasa Bapak Ibu. Tapi juga ada beberapa daerah di Indonesia ini yang tidak boleh murtad, yang anti murtad. Seperti misalnya di Sumatera Barat, di Madura. Kalau di Sumatera Barat itu kalau ada yang murtad, maka dia dibuang secara adat. Pulau Minang. Tapi tidak seperti Ade Armando. Kemarin saya dapat 2 hari yang lalu dengar di TV itu, kaum adat Minang itu sudah mengeluarkan Ade Armando itu dibuang secara adat untuk selama-lamanya. Walaupun dia muslim, tapi orang adat sudah mengklaim Ade Armando itu akan dibuang secara adat selama-lamanya. Tidak boleh mendapatkan harta pusaka, tidak boleh mendapatkan harta leluhur dari kampungnya, ini mamanya. Tapi kalau yang umumnya di sana tidak ada murtad. Kalau ada murtad itu dibuang secara adat. Artinya apa? Kalau dia punya hajatan, maka kita tidak boleh menghadiri hajatannya itu. Atau kalau kita yang punya hajatan, dia tidak boleh diundang. Itu namanya dibuang secara adat. Tidak boleh diusir. Tapi biasanya orang seperti ini lama-lama dia pergi sendiri. Itu namanya dibuang secara adat. Kenapa? Karena adat Minang itu adat bersandingkan syarat bersandingkan kitabullah. Jadi adatnya itu identik dengan Islam. Makanya di Sumatera Barat itu, Bapak pergi lihat, itu tidak boleh rumah ibadah umat Islam itu dibuat seperti rumah Minang, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Tidak ada rumah
agama lain itu memakai simbol-simbol Minang itu tidak boleh, karena adatnya disanikan syarat. Syaratnya disanikan kitab Allah. Tapi ini tidak berlaku di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Di Jakarta itu ada namanya seorang pendeta besar, namanya Yunardi Koto, asli orang Minang, orang agama. Jadi kalau dia berpidato, dia berkhutbah itu pakai baju datuk itu. Baju datuk. Kalau yang wanitanya, mimbarnya itu pakai baju Minang, ya ada adat Minang. Tapi itu hanya terjadi di Jakarta, tidak berani di Sumatera Barat. Suatu ketika Profesor Yunari Ilyas, wakil ketua MUI pusat itu kebetulan ketua PP Muhammadiyah dan orang Minang. Dia tanyakan itu, tanya ke kepolisian, jalan kok, ini bisa tidak orang seperti ini diperkarakan? Lalu nggak ada, nggak bisa, nggak ada hukumnya, nggak ada pasalnya. Kenapa? Karena orang semua tahu bahwa orang Minang itu Islam. Adatnya disanikan syarat, syaratnya disanikan kitabullah. Tetapi itu tidak terjadi di Jakarta. Tapi kalau di Sumatera Barat, begitu juga dengan di Madura dan daerah-daerah tertentu itu tidak boleh melekat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada yang melekat, kita tanya, nah apa langkah kita kalau kita menemukan ada yang melekat? Pertama kita lakukan adalah dialog. Ajak dia dialog. Tanyakan kenapa, ada apa? Ya kan? Ajak dialog, kemudian kita ajak dia untuk berdialog, kemudian kita jelaskan kepadanya bagaimana hukum murtad itu. Setelah itu baru kita ajak bertobat. Nah itu pun kalau mau. Nah kalau nggak bisa, kita ajak, kita rangkul orang-orang yang paham tentang ini. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sangat miris juga kalau Bapak Ibu buka di YouTube itu sekarang itu bukan lagi dialog yang terjadi. Jadi sedikit kadang-kadang ada bahasa, ada perdebatan, ada debat, ada dialog. Saya pernah kuliah di itu di Yogyakarta itu jurusan perbandingan agama. Kami biasa ketika itu dialog, sharing dengan pendeta, dengan romo itu biasa. Dialog, intelek itu. Tapi kalau di YouTube sekarang coba lihat. Nah sekarang mulai itu ada kayak kacir-kacir, hujat saling menghina. Udah ada bukan dialog lagi, tapi sudah saling menjelek-jelekan. Tidak untuk kemungkinan nanti ini akan ramai. Jadi oleh karena itu, ya kita ada dialog. Nah, jadi ini yang perlu kita Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, terkait dengan masalah ini, biasanya apa penyebabnya? Kita lihat dulu apa akar. Biasanya akarnya Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah faktor ekonomi. Itu faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor perkawinan. Nah, solusinya apa? Kalau itu adalah faktor ekonomi, maka kita selesaikan secara ekonomi. Tidak bisa hanya ditakut-takuti dengan neraka. Tidak bisa. Suatu ketika Ahmad Azhar Basir, bukan Muhammad Azhar Basir, Ahmad Azhar Basir ketua PP Muhammadiyah, seminar nasional di Yogyakarta itu di Universitas Muhammadiyah, dia mengatakan ini waktu kasus di Gunung Kidul, di Gunung Kidul itu ketika Semarang ada murtad ramai-ramai masa. Kemudian beliau mengatakan dalam seminarnya itu, ini yang salah umat Islam. Kalau orang pada kaget, kok bisa kita yang disalahkan? Lalu ketika itu Ahmad Azhar Basir mengatakan, ya salah kita. Kenapa kita biarkan mereka miskin? Jangan salahkan orang. Kalau orang yang bantu, tapi kita sendiri tidak membantu. Sehingga beliau mengutip ayat Al-Baqarah ayat 165. Ya. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Jadi kita sendiri yang membinasakan umat Islam. Jangan salahkan orang yang datang bantu. Itu kasusnya tadi itu. Ketika biasanya kita itu kan kalau memberikan bantuan itu kan hanya
hanya darurat saja. Ketika daruratnya hilang, tidak bantu lagi. Nah, di situ mereka masuk. Jadi ini krisis kemiskinan ini dimanfaatkan. Jadi jangan heran sekarang ada 10 juta mubtadi. Bapak Ibu sekalian, jadi terkait dengan masalah mubtadi itu, pertama kita harus jaga akidah umat Islam dari pemberontakan. Yang kedua, kita menjaga akidah umat Islam itu dari yang disebut dengan namanya liberalisme agama. Apa itu liberalisme agama? Liberalisme agama ini ada 3 orang. Yang pertama yang disebut dengan istilah sinkretisisme. Apa itu sinkretisisme? Dia Islam, dia Muslim, dia sholat, tetapi masih ke gunung menyembah batu, tapi masih ke laut mengantarkan sesajian, tapi masih ke dukun. Itu namanya sinkretisisme. Ya. Masih ke dukun, ya, masih ke laut bawa sesajian, masih ke gunung. Biasanya ini, ya, animisme ini animisme kemudian berubah menjadi dinamisme dalam Islam. Biasanya terkait dengan masalah hidup dan mati. Dulu kan orang tidak ada cincin, ya. Batu aki itu. Ya kalau batu aki, batu cincin itu hanya sekedar hiasan, is oke, tidak masalah. Tapi kalau sudah ada menganggap batu cincin itu ada kekuatan, ada supranatural di situ, maka itu sudah beralih menjadi dinamisme. Jadi animisme menyembah batu, kemudian menganggap batu itu ada kekuatan, maka itu sudah berangkat menjadi dinamisme. Ini sudah merusak akidah. Itu namanya sinkretisisme. Dan ini banyak. Nah, kemudian yang kedua, Bapak sekalian, singkat saja. Yang kedua disebut dengan sintesisme. Sintesisme artinya agama oplosan. Nah, inilah yang terjadi sekarang yang banyak. Apa itu agama oplosan? Sintesisme itu, ya, agama oplosan itu seperti kita ingat kasus tahun 2007 Ahmad Musaddiq. 2007 ya. Ahmad Musaddiq itu membuat namanya paham kelompok namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian dia ubah menjadi nama Milah Abraham. Kemudian akhirnya berubah juga menjadi namanya Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Ketika Al-Qiyadah Islamiyah difatwakan oleh MUI sesat, kemudian Ahmad Musaddiq masuk penjara, kemudian dia ubah namanya menjadi Milah Abraham. Dan itu sudah terbit bukunya, Bapak Ibu. Bukunya kalau dilihat di covernya itu ada bintang 6, kemudian ada gambar salib, ada bulan sabit. Jadi tiga-tiganya di cover. Itu namanya oplosan, itu namanya bersintesis. Yahudi, Nasrani, Islam digabung di sana, maka bentuk ibadahnya pun campur-campur. Itu banyak. Itu namanya sintesis. Kemudian ada lagi namanya yang paham dia identity. Sama itu juga berbentuk sintesis. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua disebut dengan sintesis. Dan yang ketiga, nah ini sekarang yang lagi gawat. Ini lebih tren, ini lebih masuk ke kampus-kampus. Nah, ini biasanya jadi sasaran para intelektual. Dunia kampus orang intelektual yang disebut dengan relativisme agama. Apa itu relativisme agama? Menganggap semua agama itu benar. Semuanya pasti masuk surga. Tuhan itu sembahnya satu, hanya saja namanya aja beda-beda. Kalau orang Nasrani itu menyebutnya, orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Kalau orang Nasrani menyebut Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Islam menyebutnya Allah. Tapi pada hakikatnya satu, yaitu Tuhan yang Esa itu. Semuanya pasti masuk surga. Semuanya menuju jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama. Jadi menyesatkan pemahaman seperti itu. Itu disebut dengan relativisme agama. Menganggap semua agama itu sama. Ini sekarang sudah masuk ke kalangan para intelektual kita, masuk ke kampus-kampus dan banyak pengikut. Apalagi sekarang kemarin ada namanya anak Krishna yang sudah dipenjara.
karena tersangkut kasus ya pelecehan seksual, dan dia adalah tokohnya di Jogja juga. Jadi ya relativisme agama sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada pertemuan di kalangan para agama-agamawan menganggap bahwa relativisme ini sebenarnya musuh semua agama, tidak hanya Islam. Nasrani, Yahudi, Protestan itu menganggap itu juga musuh agama. Kenapa? Ketika seseorang mengatakan semuanya agama benar, maka ketika itu dia sudah tidak beragama. Tidak mungkin seseorang itu mengatakan Islam benar, kemudian yang lain benar gitu. Tidak mungkin. Nah, ini sudah merusak akidah. Nah, ini sudah mulai banyak di negara kita, bahkan di daerah kita. Inilah sekarang desakan dari baru relativisme. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan waktu singkat ini, yang terakhir adalah ya kita harus menjaga akidah umat Islam itu dari pendangkalan agama. Tidak penting dia itu murtad atau tidak, tidak penting dia itu pindah agama atau tidak, tapi yang penting adalah dangkal agamanya, dangkal pemahamannya. Ini namanya pendangkalan agama. Bisa melalui pendidikan, melalui pendidikan. Makanya kalau ada yayasan-yayasan Islam itu tidak hanya membuat sekolah-sekolah itu hanya setingkat SD saja atau SMP saja, kalau perlu sampai universitas. Karena kalau ada SD Islam, SMP-nya, SMA-nya itu lepas lagi. Belum lagi sinetron-sinetron TV-TV yang kita lihat di YouTube lagi, itu termasuk pendangkalan agama. Tidak penting dia itu pindah agama, tapi dangkal pemahaman agama. Nah, itu yang kemudian nanti dianggap apa ya istilahnya. Nah, sekarang yang anehnya begitu. Jadi sekarang tidak boleh lagi kita tuh mengatakan inna dina indallah Islam, agama Islam yang benar. Tidak boleh ucapan seperti itu, dianggap eksklusif. Tidak boleh lagi kata-kata seperti ini, kan bahaya. Jadi nanti lama-lama kita dianggap eksklusif, kemudian menjadi konservatif, kemudian menjadi fundamentalisme, nanti ujung-ujungnya teroris. Begitu sekarang itu. Nah, padahal itu tidak seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pendangkalan agama. Yang terakhir, maka kita jaga akidah umat Islam kita. Yang pertama adalah dari pemurtadan, yang kedua adalah dari liberalisme agama, dan yang ketiga adalah pendangkalan agama. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan waktu sekali ini kita bisa ulang. Dan mungkin kalau ini nanti lebih yang lain-lain, data-data kita informasi-informasi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pemaparan daripada Pak Ustadz Ujing. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin tidak perlu perkenalan lagi. Dari selebaran yang tadi kami terima sesuai Rakernas MUI tahun 2007, di situ kan ada 10 ayat. Dan saya mohon penjabaran lebih jelas di poin nomor 5, Pak Ustadz. Di sini kan mengeluarkan fatwa tentang kriteria sebagai pedoman indikasi aliran sesat. Di poin nomor 5 itu mohon Pak Ustadz lebih menjabarkan sedikit kepada kami semua, khususnya kepada saya secara pribadi atau kelompok pada hari ini, siang hari ini, ada menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ini mohon Pak, karena memang saya tidak pernah melihat tapi pernah mendengar ada orang yang menafsirkan Al-Quran menurut yang ikut pengajian bahwa tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir menurutnya. Tapi saya tidak pernah mengikuti, saya cuma pernah mendengar. Jadi barangkali mana tahu saya nanti bertemu dengan hal yang seperti ini, saya bisa sedikit memberi atau berdiskusi dengan mereka bahwa apa yang kami lakukan mungkin termasuk dalam kategori aliran sesat. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak, Pak narasumber, sesuai dengan judul kita, mewaspadai aliran sesat dan atau sempalan. Begini Pak, kalau misalnya adalah seseorang atau sekelompok yang membawa paham-paham yang menurut pandangan kita ya, di luar pemahaman yang benar, tentu benar itu rujukannya Islam juga sesuai dengan rujukan yang telah ditetapkan oleh MUI sesuai dengan fatwa ini 10 periode sesat. Apa langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Dengan demikian, jadi tindakan masyarakat itu bisa bersifat apa namanya itu ya, secara itu tidak apa namanya itu, tidak ekstrim sehingga menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat itu. Demikian juga pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama tadi tentang poin yang kelima Pak ya. Nah ini kenapa poin ini masuk salah satu menjadi kriteria yang dirumuskan oleh Ulama Indonesia. Dan yang pernah yang kita pahami, Nah, yang kelima itu terkait dengan masalah kaidah-kaidah tafsir. Kita kan tahu bahwa tidak sedikit memang seseorang itu menafsirkan Al-Quran itu semaunya, seenak. Allah itu dalam hati. Ya sudah, ingat Allah saja dalam hati, tidak perlu sholat. Allah itu tidak di barat dan tidak di timur. Ya sudah, kalau gitu saya sholatnya kiblatnya di mana-mana saja terserah. Tidak perlu ada ke Ka'bah. Itu ada kok. Dengan dalil seperti tadi, Allah itu tidak di barat, tidak di timur. Berarti di mana saja kita menghadap kiblat boleh. Kemarin itu, iya di Jawa Timur baru dilakukan oleh masyarakat karena dia sholatnya tidak menghadap kiblat. Dengan alasan Allah itu tidak di barat dan tidak di timur. Itu Al-Quran, dalil. Tapi pertanyaannya, kan tidak kaidah tafsir seperti itu. Menyalahi tafsir pada umumnya, sebagaimana tafsir yang ditafsir oleh para ulama pada umumnya. Begitu juga dengan di Masjid An-Nur Pak. Itu juga pernah terjadi kasus. Ketika pembangunan itu arah kiblat pun jadi ramai. Tidak penting kiblat, yang penting harus lurus ke Ka'bah. Miring 6 derajat pun tidak masalah. Kenapa? Karena Allah itu tidak di barat, tidak timur. Ini tentu bertentangan dengan orang yang ahli falak. Sekarang saja Ka'bah sudah bisa dilihat, bisa diukur. Sudah ada Google, sudah ada satelit, sudah bisa dilihat arah kiblatnya lurus enggaknya gitu. Kenapa lagi mendebatkan masalah miring enggaknya gitu? Ya kan? Artinya sudah bisa diluruskan gitu. Tapi kita menganggap itu tidak penting. Nah, ketika memahami kiblat. Jadi kaidah-kaidah tafsir itu Bapak Ibu sekalian, kan memahami kaidah-kaidah tafsir. Jadi tafsir itu ada ketentuan-ketentuan. Yang saya pahami itu ada lebih kurang 11. Ya, kaidah-kaidah tafsir itu namanya kaidah-kaidah itu kan dasar, usul. Jadi itulah yang harus diikuti. Nah, tentu para ulama dalam hal ini. Bahkan sudah ada kitab-kitab yang sudah para ulama itu merumuskan, meringkas dari Al-Quran itu ada 7 kaidah. Ada lebih kurang 11 kaidah. Nah, seperti itu yang kita lihat. Jadi itu ya para ulama membuat merumuskan itu memasukkan bahwa pada umumnya menafsirkan Al-Quran itu harus berdasarkan kaidah-kaidahnya dan ketentuan sebagaimana disepakati oleh para ulama tafsir. Tidak seenaknya kan gitu Pak. Jadi wajar, saya pikir ini bisa dimaklumi dan bisa diterima. Maaf, ada juga beberapa kelompok yang mengkritik 10 ini ada. Bahkan ada forumnya, pernah satu dialog pernah ada yang mengkritik, bahkan ada yang menolak.
Bahkan ada yang mempertanyakan apa dasar MUI mempunyai otoritas menolak satu paham itu sesat atau tidak. Ada yang mempertanyakan itu juga. Jangankan hanya satu poin, menggugat semuanya ada menolak fatwa itu. Nah ini tentu tinggal mendekatkan kita tadi, tinggal kesepakatan kita. Kalau kita sepakat bahwa MUI itu adalah corong kita, MUI itu adalah rujukan kita, ya kita ikuti. Itu saja sekarang persoalan. Nah kalau ini lebih mendalam, maka kita ada diskusi jawab tadi. Nah yang kedua, terkait dengan masalah data tadi, saya punya data sebenarnya, apa langkah-langkah yang kita lakukan, apa peran pemerintah, apa peran ulama ada, ya, apa contoh kasusnya sudah ada. Ini tidak bisa saya tampilkan. Tapi yang pasti adalah satu, tadi kita ajak dialog, tabayun, ajak dialog. Kalau tidak bisa kita ajak ulama, ajak para ustaz, ajak KPG, ajak para ulama untuk mendampingi untuk menjelaskan. Yang kedua, tidak bisa juga, maka dalam ini perlu ada pihak aparat. Dalam ini adalah secara formal MUI dengan komisi fatwa sekaligus dengan aparat penegak hukum. Contoh kasus yaitu tadi seperti Ahmad Sadek, banyak pengikutnya, dia Eden, termasuk yang terakhir yang terbaru ini. MUI dulu melakukan tabayun, MUI datang berdialog, ya, diingatkan. Seperti kita di Bina juga begitu, pernah melakukan di salah satu daerah Purnama, ya, aduan dari masyarakat mengatakan sholat gak wajib lagi. Kita dialog tabayun, ternyata minta maaf, ternyata tidak sebagaimana persepsi yang kita pahami. Kenapa? Karena ada gonjangan jiwa. Kenapa? Dia merasa tidak enak, merasa banyak dosa sehingga dia nggak sholat. Tapi bukan paham dan ajarannya. Gitu. Nah, ini kan perlu tabayun kita. Jadi diajak dulu, kalau kita diam dulu, kita surati adu dari masyarakat, maka adu itulah yang menjadi payung hukumnya, dasarnya kita. Kemudian ini disurati, tabayun, pakai dialog, atau kita datang, tidak juga, maka dipanggil surat yang kedua, tidak juga, yang ketiga kita jemput paksa. Ajak aparat penegak hukum datang, tidak juga bahwa ini melakukan saksi. Sehingga kemudian itulah dasar para penegak hukum untuk memproses. Nah, ini seperti itu aja. Jadi memang ini klasik sebenarnya. Kalau dalam ilmu klasik, dalam ilmu teologi itu setelah bahkan di masa Nabi Adam itu sudah terjadi juga perdebatan ini. Apalagi setelah meninggal Rasulullah. Kita kenal dan namanya Khawarij, Jabariyah, Qadariyah. Ini sebenarnya perdebatan klasik, tetapi perlu dilegalkan. Dalam ini alhamdulillah MUI sudah mengeluarkan fatwa ini, sudah membuat 10 kriteria. Nah, kalau 10 kriteria itu salah satunya yang masuk kategori itu, ini sudah diindikasikan bisa jatuh kepada sesat. Ini seperti itu saja. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب صل